Hai semuanya, balik lagi bareng aku April. Iya, by the way, makasih banget ya atas ucapannya di episode sebelumnya, di episode 50. Aku seneng banget karena ya kalian tuh banyak banget yang memberikan semangat untuk aku terus berkarya, untuk terus menemani kalian di setiap episodenya. Dan itu juga sih yang bikin aku tuh jadi semangat. Semangat buat konten, semangat buat upload lebih cepat. Pasti kerasa kan perbedaannya? Dari yang dulu aku tuh kalau upload tuh setiap seminggu sekali. Iya kan? Iya, setiap seminggu sekali itu aku baru upload. Dan jujur emang dulu tuh gimana ya, bukannya gak semangat buat konten, mungkin lebih ke ya aku butuh dorongan gitu loh. Jadi semakin lama semakin banyaknya komentar positif dari kalian, semakin banyak support yang kalian berikan. Itu sih yang bikin aku tuh ngerasa, oh ternyata kalian semua ini selalu nungguin, selalu memberikan aku support untuk aku terus update di episode-episode selanjutnya, dan supaya gak lama bikinnya. Itu sih tujuan dan poin yang emang poin penting yang bikin aku tuh sekarang uploadnya tuh lebih cepat. Kasih ya. Dan untuk hari ini sebelumnya aku mau nanya kabar kalian dulu. By the way, gimana hari ini? Are you happy? Are you sad? Apa yang kalian rasain? Hari ini kamu bagaimana? Aku harap dalam keadaan sehat dan baik ya. Ya, aku tahu emang aku nggak bisa ada buat kamu di sana. Aku nggak tahu gimana keadaan kamu. Aku nggak tahu diri kamu seperti apa. Aku emang nggak tahu. Tapi aku di sini, tujuan aku bikin podcast itu untuk menemani kamu. Menemani di saat kamu sedang lelah, kamu sedang putus asa, kamu sedang gak tahu mau pulang kemana, mau cerita kemana. Karena kan semakin dewasa itu justru kita tuh kesulitan kan buat cerita sama orang. Jangan kan sama orang deh, kadang kalau udah ngerasa kayak capek, gak semangat, putus asa, pasti itu bisanya cuma ya udah nangis. Nangis terus menyendiri. Ya nangis juga mau cewek ataupun cowok juga gak apa-apa. Kan nangis juga bukan berarti menandakan kalau misalnya kita tuh cengeng. Gak apa-apa kalau dengan itu bisa bikin lega. Karena emang semakin dewasa tuh setiap apapun yang terjadi, sesakit apapun, sepusing apapun, dan stres apapun, atau segala hal apapun yang emang itu bikin capek banget. Emang dari mulut tuh kita gak bisa berbicara ya. Kayak ya kenapa cerita, kita gak bisa ngomong. Justru dari mata lah yang berbicara kalau aku tuh sedang gak baik-baik aja loh. Aku tuh lagi gak baik. Itu sih, ya kan? Karena emang ketika dalam keadaan seperti itu, mulut tuh seolah-olah kayak gak bisa berbicara. Kayak ya udah, kayak diem, tapi mata lah yang menunjukkan bahwa kalau aku tuh sedang tidak baik-baik aja. Dan semoga kamu di sana selalu dalam keadaan baik ya. Akan aku sembuhkan apa yang kamu rasain. Akan aku temani di saat waktu kesendirian kamu, di saat kamu butuh seseorang. Aku akan menemani kamu ya, walaupun aku emang gak ada di sana. Dan aku harap di setiap episode yang aku berikan itu bisa menjadi teman cerita kamu, teman sembuh kamu, dan teman bangkit buat kita tuh sama-sama kuat ya. Aku seneng banget karena setiap aku upload tuh banyak dari kalian yang dimana selalu nangis atau bisa membangkitkan semangat lagi. Dan masih banyak lagi.
Dan untuk episode kali ini, aku akan membahas mengenai apa? Maunya apa? Mau sedih atau bahagia? Ya sebenarnya semuanya bisa sih, cuman di episode kali ini aku akan bahas tentang sendiri. Kamu ngerasa gak sih kalau semakin kita dewasa tuh kayak hidup tuh gak melulu tentang orang lain, iya gak sih? Yes, I know, mungkin emang dari kalian tuh kebanyakan yang emang circle pertemanannya itu luas, orang-orang sekitar yang emang banyak yang dekat. Tapi justru semakin kita dewasa, itu malah lebih banyak sendirinya, iya kan? Jadi kayak apa-apa dijalanin sendiri, apa-apa dirasain sendiri. Bahkan kadang sering banget ngerasain yang namanya kesepian. Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Saking sendirinya, kadang suka bingung kalau misalnya lagi kenapa-napa tuh mau kemana. Harus dengan siapa, cerita kepada siapa. Karena gak semua orang itu bisa dengan mudahnya cerita. Gak semua orang bisa dengan mudahnya dia open minded sama siapapun. Bahkan sekalipun sama orang tuanya pun gak suka cerita. Mungkin ada ya yang beberapa orang yang emang sama orang tuanya itu suka cerita, tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang lebih memilih sendiri. Kalau kamu bagaimana? Dan ya kalau bisa kamu tanya aku tuh sebenarnya emang kalau lagi kenapa-napa emang lebih suka sendiri. Sendirinya tuh seperti di episode sebelumnya aku bilang, sendiri itu kita tuh harus memikirkan bagaimana caranya kita sembuh, bagaimana caranya kita bangkit. Jangan karena kita sendiri terus kita kayak pikirannya tuh stuck di situ. Kita nggak tahu harus apa, kita harus bagaimana. Yang ada sendirinya kita tuh percuma, bikin kita tuh malah semakin down, semakin gak karuan. Karena yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri itu diri kita sendiri. Orang lain itu hanya membantu. Seperti aku, yang bisa menyembuhkan kamu itu diri kamu sendiri. Kamu yang mempunyai semangat, kamu yang mempunyai effort untuk bangkit dari hal-hal yang menyakiti kamu. Dan aku di sini akan membantu kamu untuk kamu lebih bisa open sama diri kamu sendiri, untuk kamu lebih bisa memberikan effort yang lebih besar lagi untuk diri sendiri. Karena percuma kamu memberikan effort yang besar untuk orang lain, sedangkan untuk diri sendiri aja kamu enggan. Gak bisa gitu, justru kamu harus lebih mengutamakan diri kamu sendiri, memahami diri kamu sendiri. Karena peran pentingnya itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Paham? Dan kenapa kalau semakin dewasa itu kita ngerasa kayak apa-apa dilakuin sendiri? Kayak butuh orang, tapi orang itu gak ada. Iya gak sih? Kemana gitu? Kalaupun kita mencari seseorang, gak semua orang juga mau mendengarkan. Gak semua orang juga mau membantu. Dan gak semua orang juga kita bisa ngerasa definisi yang benar-benar nyaman dan pulang ke rumah itu seperti apa. Kadang semakin dewasa tuh ngerasa kalau rumah tuh emang tempat pulang, tapi belum tentu di dalamnya itu kita merasakan kebahagiaan. Belum tentu di dalamnya itu kita merasa tenang. Ada orang yang bilang kalau rumah itu tempat pulang terbaik. Namun bagi sebagian orang yang ngerasa dia tuh gak nyaman di rumah, dia tuh gak ngerasain kenyamanan dan kebahagiaan di rumah. Entah mungkin karena emang situasi rumahnya emang bikin dia gak nyaman, ataupun orang-orangnya, ataupun emang dirinya sendiri itu gak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Karena kita tuh mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai tempat pulang. Ada juga yang emang tempat pulangnya itu bukan lagi ke rumah, melainkan ke orang lain. Ya contoh kayak temennya, orang terdekat, pasangannya. Ya seperti itulah.
Karena emang semakin kita dewasa tuh, hidup kayak ngerasa lebih berat banget. Tapi kita ngerasa kayak gak punya siapa-siapa. Iya gak sih? Pasti kamu sering ya berpikiran kayak, aku gak punya siapa-siapa, aku harus kemana? Padahal kamu lupa kalau kamu punya Tuhan. Kenapa ya? Semua tuh terasa berat sekali di saat usiaku mulai beranjak dewasa. Dulu aku ngerasa kalau dewasa itu ya udah kayak gak terlalu berat, dan emang dewasa itu aku pikir gak seberat dan gak serumit ini. Setiap hari selalu dihajar habis-habisan oleh kehidupan. Tapi baik lagi, kalaupun mau mengeluh, aku gak bisa ngeluh. Karena ngerasa malu aja sama diri sendiri yang banyak ngeluhnya. Tapi bukan berarti setiap manusia itu gak boleh ngeluh. Boleh kok, cuman jangan lupa untuk menyemangati kembali diri sendiri. Karena kan dari mengeluh itu juga kan kita bisa lebih open sama diri kita sendiri. Gimana sih open tuh? Open itu gini, capek banget ya hari ini, sedih banget ya. Kalau udah capek pasti bawaannya sedih. Dan setelah itu, coba deh kamu buat lebih open sama diri kamu sendiri mengenai apa sih yang kamu rasain hari ini, keadaan kamu bagaimana. Dan kalaupun emang gak bisa open sama orang lain, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak perlu tuh semua berkaitan dengan orang lain. Ada saatnya dimana semua hal yang kamu rasa itu kamu selesaikan seorang diri. Masalah yang datang silih berganti, aku tahu pasti capek banget. Aku tahu pasti berat banget. Dan semua tuh bukan soal kita butuh orang lain, tapi kita butuh sesuatu yang emang menenangkan diri kita, menyembuhkan, dan membuat semuanya itu kembali baik-baik aja. Pasti capek kan? Terus-terusan bohong sama diri sendiri dan bohong sama orang-orang sekitar kamu, sama dunia. Kalau kamu tuh gak baik-baik aja. Kamu tuh banyak banget hal yang emang kamu pendam seorang diri. Banyak banget hal yang emang kamu tumpuk dan kamu pikirkan seorang diri. Karena semakin kita dewasa tuh, emang banyak hal-hal yang dimana kita tuh selalu menumpuknya seorang diri. Dan lambat laun, semua hal yang ditumpuk itu pasti akan meledak juga. Seseorang gak bisa selalu kuat. Seseorang gak bisa selalu memendam semuanya sendiri tanpa dia bisa mengontrolnya. Semua pasti meledak juga. Percaya nggak? Aku tahu. Mungkin kamu di sini selalu bilang, kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik aja. Tapi kamu pernah kan yang namanya tuh kamu meledak atas apa yang udah kamu pendam dan kamu rasain selama ini. Rasa sakit dan perasaan yang emang udah kamu pendam cukup lama dan semuanya akan meledak. Kalau udah begitu, kamu ngerasain apa? Apa yang kamu rasain? Lega kan? Udah tahu lega, kenapa sih masih suka dipendam seorang diri? Kenapa sih masih gak mau jujur sama diri sendiri? Kenapa? Berarti ya buat open ya? Susah buat jujur sama diri sendiri? Atau emang lebih baik dipendam seorang diri karena gak perlu orang lain tahu? Iya, aku tahu kok. Aku kasih tau ya. Memang dalam hidup itu kita gak selamanya tentang bahagia aja. Gak selamanya tentang senyuman aja. Ada kalanya kita akan merasakan kesedihan, rasa sakit, kecewa.
Dan banyak hal yang emang itu akan jadi penguji kita di usia kita yang beranjak dewasa. Kita gak bisa menebak kita tuh akan berakhir seperti apa. Apakah alur kita akan seperti ini terus, cerita kita akan seperti ini terus, atau justru tidak. Kita gak bisa tahu, kita gak bisa menebak. Karena kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan dan menerima. Dan juga harus lebih bisa bersyukur atas apa yang terjadi sama diri kamu. Kenapa aku bilang kalau bersyukur itu penting banget? Ya karena dari bersyukur itu kamu bisa lebih menghargai diri kamu sendiri. Gak apa-apa kalau endingnya tuh akan seperti apa, gak apa-apa kalau jalannya itu gak seperti orang lain yang selalu mulus, yang selalu bahagia. Gak apa-apa. Kamu dan mereka di luar sana itu punya kehidupannya tersendiri. Itu punya jalan kehidupannya tersendiri. Kamu gak boleh yang namanya tuh kamu menyamakan antara hidup kamu dengan orang lain. Antara kamu dengan mereka itu berbeda. Ya walaupun emang kamu gak seberuntung mereka, kamu gak sebahagia mereka, dan kamu gak memiliki alur cerita yang emang itu bagus seperti mereka di luar sana. Tapi kamu juga harus tahu, ketika mereka di luar sana diberi kebahagiaan, ketika mereka di luar sana diberi rasa bahagia dan senyuman yang tiada henti, bukan berarti ketika mereka dihadapi ujian, mereka bisa sekuat kamu, mereka bisa setabah kamu, dan mereka bisa setegar kamu. Kenapa aku bilang gitu? Karena seseorang yang emang dari Allah udah diuji, udah banyak rintangan, masalah, dan rasa sakit atau kecewa, itu lambat laun hatinya menjadi kuat, mentalnya menjadi kuat. Ya walaupun emang masih sering mengeluh, gak apa-apa. Kan manusia juga kan, gak apa-apa kalau selalu mengeluh. Itu tandanya emang diri kamu udah gak kuat menampungnya. Ya, kalau kamu lagi kenapa-napa, apa sih yang ada di pikiran kamu? Apa sih yang di overthinking ini kamu setiap hari? Setiap malam? Pasti selalu overthinking ya? Tidur yang semulanya nyenyak, gak banyak pikiran. Sekarang tuh tidurnya lebih ke banyak pikiran, lebih sering begadang, dan overthinking. Ya emang sih, soal tidurnya gak teratur itu bukan soal overthinking aja. Mungkin emang kamu ya emang belum bisa tidur atau gak bisa tidur di jam normal. Cuman yang aku rasain, semakin kita dewasa itu bukan lagi soal ya emang lagi gak bisa tidur aja di jam normal. Enggak kok. Justru semakin dewasa itu banyak pikiran dan beban yang selalu dipikirin. Kayak setiap hari, kok gini lagi ya? Kok ngerasain ini lagi ya? Capek deh. Tapi kan walaupun bilang capek, besok kan masih melakukan hal yang sama. Walaupun harinya berbeda, tapi kamu harus bisa menciptakan kalau hari itu tuh ada hari yang bikin kamu seneng. Ya walaupun kita gak bisa menebak ya setiap harinya tuh kita akan merasakan apa atau bagaimana. Cuman coba deh kalau kamu tuh lebih bisa untuk apapun yang kamu rasain itu sewajarnya aja, jangan terlalu dirasain banget. Jangan kamu terlalu dipendam banget. Justru itulah yang bikin rasa sakit kamu tuh semakin lama semakin bertambah. Nanti kalau misalnya udah meledak, kamu kan gak tahu semuanya udah kamu simpan seorang diri, itu kapan meledaknya. Karena semakin rapat, semakin rapi kamu menyimpan semuanya sendiri, suatu saat semua akan meledak juga. Ya, coba buat
pelan-pelan tuh lebih paham sama dirinya sendiri. Ya walaupun di kehidupan dewasa tuh kita lebih banyak sendiri dan ngerasa kesepian, tapi itulah cara kita berproses menuju pendewasaan yang dimana semakin dewasa tuh bukan soal bahagia aja loh. Semakin dewasa tuh bukan soal kesenangan aja. Hey, orang hebat, orang baik, sehat-sehat ya. Aku tahu, mungkin hari ini kamu sedang gak baik. Banyak hal yang kamu pikirkan seorang diri. Banyak hal yang kamu rasain seorang diri. Semakin dewasa, emang semuanya tuh semakin berat banget. Pundak semakin berat, langkah kaki semakin berat. Semua beban kamu hadapi seorang diri. Semua permasalahan kamu hadapi seorang diri. Dan kamu pun mencari jalan keluarnya seorang diri. Aku tahu, pasti di saat kamu lagi capek sama dunia kamu. Aku tahu, pasti di saat kamu sedang lelah sama hari kamu. Kamu butuh seseorang kan? Kamu butuh orang yang bisa mendengarkan kamu, memeluk kekurangan kamu dan rasa lelah kamu, tempat cerita, rumah kedua kamu, tempat pulang kamu. Aku tahu. Pasti gak enak banget kan, ya namanya sendiri, sepi banget. Saat kita butuh seseorang, tapi orang itu gak ada. Di saat kita butuh didengarkan, tapi gak ada yang mau mendengarkan. Di saat kita butuh pelukan dan rangkulan, gak ada orang yang mau itu. Pasti kadang suka bingung ya, kenapa sih? Kamu selalu ada untuk orang lain, tapi orang lain gak ada buat kamu. Kenapa sih? Di saat kamu butuh seseorang, kamu ada seseorang, tapi tetap aja kamu selalu merasa sepi dan kesendirian. Ya walaupun kamu selalu ngerasa sepi dan sendirian, gak apa-apa, aku akan temani kamu di sini. Walaupun mereka gak ada buat kamu, walaupun mereka gak bisa mendengarkan kamu, semoga aku harap aku bisa selalu memberikan support buat kamu, menjadi teman buat kamu. Pasti emang capek banget dan gak enak banget ya namanya tuh sendiri. Tapi mau gimana lagi? Semakin dewasa justru semakin banyak hal-hal yang dilakuin sendiri. Contohnya seperti ketika kita capek, ketika kita ngerasa gak baik-baik aja, pasti semua dirasain sendiri, dijalani sendiri dan disembuhin sendiri. Gak apa-apa ya, kamu kan kuat, kamu hebat. Seperti di episode sebelumnya yang udah aku jelasin, sesekali kamu ini deh, ambil kaca, terus kamu ngaca. Ada siapa di sana? Ada orang hebat di sana. Orang hebat yang dimana dia selalu ditimpa oleh rasa sakit secara terus-menerus. Dia yang selalu kuat di setiap permasalahan. Dia yang selalu kuat di setiap hal yang emang itu menyakitkan buatnya. Lihat orang hebat itu. Wajahnya memang susah sekali untuk senyum. Karena banyaknya beban yang dia hadapi seorang diri. Dengan begitu, orang hebat itu gak kenal lelah. Siapa orang hebat yang sedang ada di kaca tersebut? Yaitu kamu. Kamulah orang hebat itu. Walaupun hidup kamu dipenuhi dengan kesendirian, kamu selalu merasa kesepian dan gak punya siapa-siapa yang bisa mendengarkan kamu, memeluk kamu, dan semua hal lainnya. Tapi kamu bisa bangkit seorang diri, menyemangati diri sendiri, walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu selalu merasa kesepian setiap harinya. Di setiap ujian yang datang silih berganti, di setiap harinya, kamu mampu bertahan.
Dan kamu bisa menjadikan diri kamu kuat dan hebat sampai hari ini. Aku mau mengucap terima kasih sama orang hebat yang ada di sana, yang sedang mendengar podcast yang sedang aku bawakan ini. Hai orang hebat, aku tahu mungkin emang masalah kamu berat, hidup kamu berat, dan banyak pikiran yang kamu pikirkan setiap harinya, yang membuat jam tidur kamu gak beraturan, yang membuat hari kamu tuh selalu dirundung kesedihan. Setiap malamnya tuh selalu overthinking dan nangis seorang diri, yang bikin kamu tuh ngerasa kamu gak punya siapa-siapa. Hai orang hebat, aku tahu gimana perasaan kamu. Aku tahu gimana capek dan sedihnya kamu di saat kamu butuh seseorang tapi mereka nggak ada. Kamu yang selalu merasa kesendirian setiap harinya. Aku ada di sini. Aku akan menemani kamu di setiap hari-hari kamu yang emang berat banget buat kamu jalani. Jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah putus asa. Aku tahu kamu hebat. Makanya aku tahu kalau kamu tuh kuat. Ya kalau emang kamu lagi gak kuat, gak apa-apa ya. Akui aja kalau kamu lagi gak kuat. Sesekali bilang sama dunia, aku capek. Aku capek menjalani ini semua. Tapi setelah itu, kamu semangat lagi. Ya, kamu gak boleh nyerah, kamu gak boleh putus asa. Orang hebat seperti kamu, belum tentu semua orang bisa menjadi hebat seperti kamu. Dari banyaknya luka dan banyaknya rasa sakit itulah yang membentengi hati kamu dan menjadikan kamu menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Kamu hebat untuk diri kamu sendiri. Kamu hebat untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kamu. Jadikan diri kamu menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang jarang dimiliki orang lain. Biarin aja orang lain mau seperti apa, mau bagaimana, gak perlu kamu pikirin. Yang terpenting, kamu bisa kuat untuk diri kamu sendiri dan kamu bisa hebat untuk diri kamu sendiri. Walaupun rasa kesepian dan kesendirian itu selalu hadir, tapi bukan berarti kamu gak semangat kan buat menjalani semuanya. Akan aku temani kamu di sini, dan walaupun orang-orang tuh gak ada buat kamu, aku akan ada buat kamu walaupun aku hanya bisa menyampaikan lewat suara. Semoga kamu di sana selalu baik-baik aja ya. Sehat-sehat selalu, jangan banyak pikiran, nanti malah fisiknya drop, ya. Kalau emang lagi ada masalah, lagi ada hal yang bikin kamu gak enak, jangan lupain kesehatan kamu, fisik kamu. Kadang kan kamu lupa ya kalau emang udah ngerasa gak enak, ya udah, gak memperhatikan kondisi dirinya sendiri. Gak boleh seperti itu ya. Jangan menyiksa diri kamu sendiri. Kamu udah terlalu menyiksa batin kamu, mental kamu, jadi jangan sampai fisik kamu juga tersiksa. Ya. Walaupun kehidupan dewasa ini berat, kehidupan ini belum berakhir. Jadi walaupun kamu menyerah, semua gak ada apa-apanya. Tuhan juga gak mau melihat kamu menyerah. Karena semua yang kamu rasain, kamu hadapi ini adalah ujian yang Tuhan berikan untuk melihat kamu apakah kamu mampu ataukah kamu tidak mampu. Tunjukkan pada dunia kalau kamu bisa dan kamu mampu menjadi manusia hebat, yang dimana manusia yang orang lain aja belum tentu sekuat kamu dan semampu kamu. Nanti kita sembuhin sama-sama lagi ya. Apa yang kamu rasain saat ini, semoga bisa sedikit menenangkan, bisa membuat hati kamu sedikit membaik. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang emang gak seharusnya dipikirin ya. Istirahatin fisik kamu, istirahatin semuanya, dan memulai hari dengan keadaan yang semangat lagi, ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, terima kasih sudah selalu stay di setiap episodenya. Nanti aku akan balik lagi dan menemani waktu tidur kalian ya. Semoga dengan adanya podcast teman tidur, selain bisa menjadi teman tidur
buat kamu yang emang kamu sedang merasa kesendirian, overthinking atau apapun itu. Dan semoga di podcast ini juga bisa menjadi teman sembuh terbaik buat kamu, teman cerita buat kamu di saat kamu ngerasa kamu gak memiliki siapapun. Ya, nanti aku akan kembali lagi untuk menemani kamu lagi di episode selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan semoga keadaan kamu menjadi jauh lebih baik setelahnya. Dah, see you.